Mari bersama-sama kita menyimak aliran Ummul Kitab. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, semua acara yang nanti akan kita jalani bersama-sama akan berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kedua adalah Gema Wahyu Ilahi yang akan dilantunkan oleh Ibu Umi Musahidah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban والشجر يسجدان
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Musahidah yang sudah melantunkan Gema Wahyudillahi. Beliau mengambil Quran surat ke-55, surat Ar-Rahman ayat 1 hingga 13. Mudah-mudahan kita semuanya yang ikut mendengarkan saja dengan penuh hikmat, dengan penuh penerusan jiwa. Mudah-mudahan bisa membaca apa yang tersirat dan tersurat di dalamnya, dan kita bisa mengaktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu nasib menuju Baitullah. Kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama berdiri, tetapi dengan catatan kita tidak menyanyikan atau tidak menirukan suara dari syair menuju Baitullah, tapi kita cukup berdiri, menyimak, mendengarkan, dan ketika nanti pada saat syair labbaik Allahumma labbaik, kita bisa tetap mengangkat tangan sebagai afirmasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk segera sampai ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
Subhanallah ya. Lagu ini mengingatkan kita, menyentak-nyentak kerinduan kita untuk bisa segera bersujud di Baitullah. Luar biasa. Bahkan saya lihat ada beberapa yang sempat meneteskan air mata. Itu berarti pertanda bahwa kolbu Bapak Ibu telah disentuh oleh Allah dan Bapak Ibu sudah mendapatkan hidayahnya. Dan yakinilah tidak lama lagi ketika corona nanti akan sudah hilang lenyap dari muka bumi, kita semua bisa segera bersujud di Baitullah. Amin. Baik Bapak Ibu, berhubung ini masih bulan Syawal, saya masih sampaikan terlebih dahulu yang harusnya tadi saya sampaikan di awal. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, acara yang keempat selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama nanti akan disampaikan oleh beliau adalah manajer dari PT Armina Reka Perdana sekaligus sebagai Direktur Utama PT Amanah Sukses Mubarak. Dan langsung saja kita panggil Ibu Deni Atmiasi STP MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Direktur PT Armina Reka Perdana, Bunda Hajah Insinyur Darneli Guril MSc. Yang kami hormati Kepala Cabang Armina Reka Serang Banten, Bapak Haji Muhammad Wahyudin Amalullah SE, beserta Ibu Hajah Nur Hayati SPD. Yang kami hormati Founder DIO atau Kepala Cabang Armina Reka Tangerang, Ibu Hajah Dian Ayu Dewi Sari SE CFP. Kami ucapkan selamat datang di Kota Purwokerto, Banyumas, Kota Satria, kepada beliau semuanya. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami cintai hadirin semuanya, tamu undangan dan para leader pensiar Baitullah Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu amal umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara silaturahmi dan konsolidasi jamaah umroh dan haji plus PT Armina Reka Perdana. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ucapan terima kasih kepada para narasumber yang pada hari ini hadir di sini. Luar biasa, Purwokerto menjadi salah satu kota yang dipilih dalam acara roadshow silaturahmi dan konsolidasi bersama beliau semua top reward Armina Reka Perdana, dan menjadi suatu kehormatan untuk kami semua di sini, terutama para leader dan pesiar Baitullah semuanya. Masya Allah, terima kasih. Dan tak lupa juga kepada para hadirin yang antusiasnya juga luar biasa untuk bisa menghadiri acara yang pada hari ini dilaksanakan. Mohon maaf saya sebagai atas nama panitia penyelenggara acara ini, mohon maaf atas sebesar-besarnya atas semua kesalahan apabila dalam mungkin penyajiannya atau penyampaian kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan energi positif untuk kita semua, dan Allah melihat usaha kita sehingga pada ikhtiar kali ini segera Dia katakan, ya, aku perkenankan bagimu, bagi kalian semua untuk bisa memasuki rumahku
di dua kota suciku. Tak perlu panjang lebar, saya langsung saja kepada beliau yang sudah kita nantikan ilmunya. Mari kosongkan pikiran kita, gelas pikiran kita terima untuk bisa belajar dari beliau. Dan acara ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Deni Agniasi STP MP yang sudah menyampaikan sambutannya. Beliau alhamdulillah mewakili yang ditunjuk untuk roadshow acara silaturahmi Bunda dan juga Kepala Cabang PT Arnalika Perdana. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita memasuki acara inti, acara yang sudah sangat kita nanti-nantikan, dan alhamdulillah kita patut bersyukur karena di tengah-tengah kita telah hadir seseorang yang sangat luar biasa, seseorang yang sangat amat kita cintai lahir dan batin. Beliau adalah seorang ibu yang begitu menyayangi kita semuanya tanpa pernah memandang bulu, menyayangi semua leader-leader, semua jamaah-jamaahnya, dan juga semua staf dan kru kantor yang ada di perusahaannya. Dan beliau seorang yang sangat low profile, luar biasa sekali, mengawali merintis usaha di travel umrah haji. Dari backgroundnya beliau juga adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Beliau bersusah payah berjuang dengan pantang menyerah dengan visi misi yang luar biasa, mengajak keluarga dan masyarakat untuk bisa ke tanah suci, dan juga mensejahterakan keluarga dan juga masyarakat untuk bisa dengan mudah ke tanah suci. Dan baik, tentu saja Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan beliau yang sudah sangat kita nantikan, yang sudah sangat kita rindukan kehadiran beliau, wejangan beliau, nasihat beliau, dan juga doa dari beliau. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut Ibunda kita, Ibunda tercinta, Ibu Hajah Insinyur Gardeli Guril MSc. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada MC-nya ngomong penuh semangat, kemudian ada yang baca Quran, kemudian Ibu ini sebagai ketua juga ngomong. Dari 3 ucapan suara tadi, menurut Ibu ada nggak perbedaannya? Yang bisa ngomong maju ke depan, saya kasih hadiah. 3 tadi MC yang baca Quran sama Bu Dini ketua panitia, kalau bisa bicara ini Bu beda-bedanya ini gitu ya, maju ke depan saya kasih hadiah ya. Bedanya kalau salah gimana Bunda? Tadi kan sudah ada 3 orang di Bunda Gaib ya. Ada Bunda Deni, ada Bunda Kuning, satu lagi Bunda Syahidah ya. Kalau dari 3-tiganya, yang pertama Bunda Deni dulu ya. Bedanya aja Bu, bedanya ya. Bedanya yang satu lancar, agak lancar. Kalau yang Bunda Deni masih ada gugup-gugupnya terus. Kalau yang satunya Bu Syahidah itu juga sedikit gugup karena dari membaca Al-Qur'annya juga ya agak Kalau dari perasaan Ibu dengar 3 kata orang itu tadi, mana yang menurut Ibu paling menarik? Yang paling menarik ya. Irama suaranya ya, yang paling menarik. Jadi kalau kita dengar, oh kayaknya saya ini dengan ini gitu. Yang mana paling? Yang 1, 2, yang macamnya cepet. Bu Syahidah.
Usaidah itu siapa? Yang tadi membacakan lantunan ayat Al-Quran. Kenapa? Jadi kayak menusuk hati banget gitu. Oke, betul, nanti hadiahnya ya. Jadi Bapak Ibu, dari suara, cara menyampaikan itu tuh kita udah dapet, ya kan? Tadi MC-nya oke, mantap. Kemudian ketika baca Al-Quran semuanya tertunduk. Mungkin memang paham ayat ketika Al-Quran dibaca, didengarkan, diperhatikan supaya kita dapat bagian lah atau dapat kasih sayang lah dari itu gitu. Tapi yang jelas kita semua itu bersepakat ketika ayat Quran dibaca itu pasti ada di hati kita gitu. Yang bacainnya juga suaranya mendayu-dayu, yang kita dengar juga oke. Nah ketika Al-Quran itu dibaca tadi, nggak ada satupun di antara Bapak Ibu yang foto-foto, nggak ada. Tapi ketika misalnya MC-nya ngomong atau Bu Dini bicara, ada foto-foto. Terima kasih segitu besarnya penghargaan kita kepada Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, saya Bu Gurin, tumben sih dari corona begini masih aja pengen jalan-jalan gitu ya. Saya tuh kalau ibu bicaranya, bukan cuma ibu yang kaget, anak saya juga kaget. Saya tuh nggak pernah kemana-mana, ke kantor juga udah jarang. Tapi satu hari saya silaturahmi bulan Ramadan, saya main ke teman lama saya. Ketika dia ngomong, saya sedih. Sedihnya kenapa? Ngobrol, dia bilang ke saya, Bu Guril, doakan saya ya, biar bisa punya rumah di belakang masjid ini gitu. Kebetulan kantornya di samping masjid ini. Hah? Emang Bapak sekarang tinggal di mana? Saya ngontrak di sana Bu Guril gitu. Saya kaget saya kenapa? Karena ini orang dulu tuh Armina itu insya Allah nggak akan maju sebesar ini tanpa campur tangan beliau. Orangnya jago, pokoknya jago deh. Orang lain, Budian, Pak Wahyu itu belum punya duit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lagi mau ziarah Madinah, dari Hotel Galah lurus, nanti belok kanan ketemu jalan raya. Sebelum Masjid Baki, di situ ada namanya Masjid Ijabah. Ya enggak? Ya, ingat nggak cerita Masjid Ijabah? Nah, di situ diriwayatkan di dalam hadis Nabi berdoa di masjid itu. Satu permintaan Nabi, jangan ada paceklik. Paceklik misalnya kayak zamannya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi berdoa jangan sampai ditenggelamkan kayak zamannya Nabi Nuh. Ketiga doa Nabi adalah Nabi ingin umat Islam itu bersahabat, bersatu, dan jangan sampai berpecah belah. Tapi dua doa Nabi dikabulkan, satu doa Nabi tidak dikabulkan, dan inilah yang terjadi sekarang. Bagaimana satu dengan lain tidak rukun. Bapak Ibu, Pak Wahyudin, Bu Dian itu salah satu orang, Bu Nur termasuk, menjadi saksi bagaimana Islam hilang dari Eropa, terutama Spanyol. Jadi kalau udah ukurannya besar, itu negaranya hilang, agamanya. Nah, sekarang ukuran kecil kita, bagaimana agama itu tetap ada di dalam hati kita. Pesan dari video ini tadi, kenapa bangsa Hulagu itu bisa menghancurkan Iran dari Irak dari bawah sampai ke atas? Karena satu, masyarakatnya tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil, sekarang beredar di mana-mana bisa botok. Paham Bu botok? Ada nggak botok? Ngerti dong? Oh, botok itu kalau muka saya keriput, muka saya bisa licin, itu nanti disuntik. Botok. Kita itu makanan Bunda. Oh, botok ya benar. Saya suka makan botok juga. Itu botok tuh singkatan dari botulium toksik. Jadi ada bakteri namanya botulium, racunnya diambil, itu kemudian disuntikan ke muka kita supaya muka kita tuh kenceng terus. Ada kan artis yang udah tua gitu kan, tangannya udah bergelambir, tapi mukanya tetap kenceng. Nah itu ya. Nah itu pertama. Terus kedua yang paling sederhana, bagaimana orang bisa membuat mukanya tirus gitu.
Kayak Budian tuh mukanya tirus kan? Nah itu Budian tuh kayaknya asli, dari dulu saya kenal mukanya kayak begitu. Tapi kan kadang-kadang kita kaget loh, dia orang gila kemarin hidungnya kayak gini kok jadi berubah gini ya sekarang. Iya nggak sih? Itu yang kita bisa lihat secara di muka. Banyak hal yang di dalam kehidupan kita kufur nikmat. Nah, kufur nikmat dan bertengkar satu dengan lain gak rukun. Ayo Bapak dan Ibu sekalian, kita rukun, jangan sampai iman di dalam jiwa kita tuh hilang. Senengannya foya-foya, ikut, kan bolak-balik setiap hari orang kan posting Instagram. Itu kita punya teman posting Instagramnya, alhamdulillah hari ini sudah tiba di bandara, barusan mendarat. Di belakangnya bandara Atatürk lah misalnya, bandaranya Pak Erdogan ini di Turki gitu. Padahal sebetulnya dia nggak mendarat di Turki, tapi dia juga nggak salah. Dia bilang mendarat di bandara kan, cuman fotonya belakangnya Turki. Tapi itu kan apa ya, halu-halu nggak jelas gitu. Dan itu adalah banyak sekali sekarang. Iya apa nggak sih? Saya kemarin makan di satu restoran terkenal, terus saya lihat fotonya, ya kok fotonya banyak banget sih. Ada sama Pak Habibie, ada sama Pak SBY, ada sama Bu Megawati, soal ini. Terus saya tanya teman saya, gila ibu ini keren ya, fotonya banyak banget sama pejabat. Ah itu mah Bu, di apa? Di crop apa namanya sih? Nah itu membuat akhirnya kita hilang kesyukuran. Yang tadinya apalagi itu ada lagi kamera-kamera itu kan ya? Kamera ganti wajah. Yang jadi yang kaget gitu. Tuh. Apa sih nama kameranya itu? Iya, pokoknya itu deh. Jadi jangan kita lakukan hal-hal kecil sampai satu hari anak saya bilang, udah jangan main kamera itu, nanti kamu lupa loh kalau diri kamu tuh nggak secantik yang kamu buat. Nah ini hal-hal kecil yang terjadi, itulah kehebatannya setan. Setan hebat menggoda kita sehingga kita lupa terhadap kesyukuran yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu nikmat muka doang, belum lagi rezeki, belum lagi suami, belum lagi anak, belum lagi rumah dan segala macamnya. Nah Bapak Ibu, dalam skala yang besar, ada satu negara hilang Islamnya di sana gara-gara rajanya tidak bisa bersyukur dan tidak bisa mengingatkan rakyatnya. Kalau rajanya sudah hilang, otomatis agamanya hilang di sana. Padahal sukses kita itu ditentukan dengan keimanan. Tuh, nanti jangan-jangan lupa foto-foto, kayaknya pakai jubah, kayak orang tua. Buka rambut sedikit, udah itu rambutnya diwarnain, keren ya kalau di posting, wah kayaknya ini nih. Gitu tuh, itu lama-lama hilang syukurannya, hilang syukurnya lama-lama akan banyak orang. Kafir, Islam, nanti sekalian dikafirkan sama Allah. Banyak kan? Islam, agama lain, kemudian dijadikan sekalian agama lain. Itu kenapa? Karena itu tadi, gak mensyukuri nikmat Allah. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tetap sukses yang tadi 4 saya sampaikan, yuk, jangan pernah kufur terhadap nikmat Allah. Kemudian udah deh, nggak usah aneh-aneh, nggak usah foya-foya yang nggak penting, ikut-ikut. Ada loh orang, dia tuh sebetulnya nggak ke undangan itu, cuman hanya datang ke situ, nggak diundang loh. Datang ke situ posting, alhamdulillah selesai nih pesta di gedung Sampurna. Sampurna itu kan hotel mahal. Supaya apa? Supaya orang itu melihat. Nah nanti lama-lama kebiasaan bohongnya tuh nggak hilang gitu. Terus menerus. Nah hari ini saya ingatkan, teknologi itu keren, efisiensi bermanfaat, tapi pakailah yang benar-benar buat kita, sehingga kita tidak sampai kehilangan jati diri sebagai orang Islam, sebagai orang yang bersyukur. Jangan sampai nanti satu hari nggak ada lagi tuh namanya Purwokerto wanita-wanitanya pakai jilbab, karena rambutnya udah pirang-pirang semua. Kalau rambutnya diwarnai masa pakai jilbab sih? Pasti pengen dipamerin kan? Nah hari ini saya ingatkan teman-teman semua, jadi disampaikan Irak itu udah sekian dari kerajaan Babilonia zaman dulu sampai sekarang Irak itu dikuasai terus sama lain karena memang bangsa Irak itu struggle kuat gitu. Nah tapi Spanyol itu sampai hari itu bukan negara Islam, sudah negara yang dikuasai oleh agama lain gitu. Nah kita nggak mau ya
ini kita hilang. Berikutnya Mas Pak. Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Alkisah dari kampung kecil bernama Tafana al-Ashraf, distrik Nil Ghamir, provinsi Dakolia, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal. Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka, pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. "Allah," lanjutnya. "Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit." Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri, apalagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui, dan pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini.
Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja, atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Gimana Bu pertanyaannya? Jawabannya? Kan tandanya udah tuh. Jawabannya kira-kira? Ayo kita ikut aja menjadi inspirasi. Jadi inspirasi dan dikerjakan Bu. Ya, diinspirasi dan dikerjakan. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita berdagang dengan Allah tidak akan pernah rugi. Di Jakarta itu ada namanya Hamka. Hamka itu dulu anak angkatnya Buya Hamka. Dia itu di Jakarta orang makan berapa saja dia punya beberapa warteg, bukan yang punya. Jadi kalau dia datang ke satu tempat ada warteg, orang disuruh makan di sana sepuasnya, bayar 3.000. Nanti dia tanya ke tukang wartegnya itu berapa. Jadi mungkin kalau misalnya dia datang ke warung, kemudian dia pokoknya setiap orang makan katakanlah 10.000. Nah orang datang tuh hanya bayar 3.000, 7.000-nya dia bayarin. Dan banyak orang yang seperti itu. Nah mudah-mudahan kita juga seperti itu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena tadi Allah itu menjamin. Makanya Al-Quran itu diturunkan untuk kita pelajari dan insya Allah Allah jamin. Allah jamin bagaimana pertumbuhan uang itu secara dunia kelihatan, di akhiratnya janji Allah itu pasti gitu. Nah, apa yang misalnya sekarang Bu Guril, apa yang Ibu Guril lakukan? Saya dari kecil, dari tahun SD saya udah terbiasa baca Al-Quran. Satu. Sekarang saya setua ini, saya tetap baca Al-Quran. Kemudian kalau saya baca Al-Quran, kalau ada kata yang menurut saya perlu tahu artinya, itu saya stabilo. Saya buka handphone, saya baca terjemahannya, terus saya stabilo. Gitu. Nah Bapak Ibu, jauh lebih cepat banyak kita baca Al-Quran dalam 30 menit. Orang yang pasti 30 menit itu bisa 1 juz. 1 juz itu 10 halaman, insya Allah itu bisa. Tapi kenapa sih kita bisa baca handphone 2 jam? Padahal tuh kepala udah cenat-cenat tapi masih aja. WA-nya itu lagi loh. Gak nambah-nambah, baca lagi, buka lagi. Itu. Nah yuk sekarang Bapak Ibu, kita alokasikan sedikit waktu kita untuk bisa membaca Al-Quran di pagi hari. Kalau misalnya Bu, saya nggak bisa baca Al-Quran, itu banyak loh di YouTube. Banyak di YouTube yang orang tuh ngajak baca murotal Al-Quran di pagi hari. Jadi kalau pagi hari itu kayaknya dia 30 menit baca Al-Quran murotal, kemudian 30 menitnya dia mengartikan surat-surat tadi, tapi dia urut gitu. Kemudian ada juga di hari Jumat dia baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu manfaatnya insya Allah kita tuh akan diterangi seterang-terangnya lah. Nanti Ibu googling aja apa sih manfaatnya surat Al-Kahfi. Itu banyak di YouTube. Bapak Ibu tinggal sekarang mau apa enggak gitu. Ya itu pertama. Terus kedua, ini yang insinyur sekolah ini, ayo Bapak Ibu, kenapa sih orang di luar agama Islam bisa banyak uang untuk mensupport agamanya? Karena memang mereka mengalokasikan. Kita sekarang mungkin dalam kapasitas kita yang sangat terbatas, mungkin kita nggak sempat deh support gitu. Tapi ayo Bapak Ibu sekarang terserah bagaimana caranya, keluarkanlah dari pendapatan per bulan itu, kalau sih kan 10% per tahun. Bapak Ibu mungkin punya uang, kalau nanti saya pulang saya mau ngobrol sama suami, yang suami mau ngobrol sama istri, nanti pulang ke rumah, yuk sebagian kecil, mungkin 1%, 2,5%, nggak usah lah, mungkin udah deh kita mungkin nggak sehebat sekolah lah 10%, 2,5% aja Ibu keluarkan rutin setiap bulan. Ke siapa dikasih duitnya Bu Guril? Terserah Ibu mau kasih siapa, yang penting ada orang miskin. Jangan sampai orang di samping rumah kita nggak makan, nggak punya baju, nggak bisa sholat gara-gara nggak punya mukena, nggak ngerti ibadah gara-gara nggak ada yang ngajarin. Mungkin Ibu bisa punya grup apa, yuk sekarang grupnya dijadiin tambahannya 1, bagaimana mengelola lingkungan kita dari hasil yang kita keluarkan setiap bulannya 2,5% misalnya gitu. Kalau ini 1 grup, yang bikin grupnya
kemudian ambil satu lokasi binaan, daerah binaan. Di sana kita bina, oh ini daerah ini jamaahnya ini, masyarakatnya ini nggak bisa baca Quran. Kalau gitu saya datangkan ustadz rutin ke sana, kita gaji untuk bisa baca Al-Quran. Jadi dipaksa dirinya untuk mengeluarkan harta, dan insya Allah pembalasan Allah itu juga luar biasa. Sampai ya sholat itu kan saking pahamnya 100%. Kalau kita rasa saya 10% aja udah ngap-ngapan gitu. Pasti ada yang merasa lah 2,5% alhamdulillah bisa gitu. Jadi hari ini mungkin satu yang ingin saya sampaikan, supaya hidup kita itu berkah. Tujuan ayat itu keberkahan. Yang kita cari itu kan ridhonya Allah. Ya karena budu, ya karena stain. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku mohon pertolongan. Pertolongan itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang takwa. Nah kita kan udah takwa, tapi mungkin belum sempurna. Nah mungkin nanti dikelola deh dengan grupnya masing-masing. Dikelola dengan grupnya masing-masing, mulai dulu lah. Kemarin saya di Bandung, udah Bu, kita mau ngumpulin duit segini, pokoknya sekalian pertemuan kita kasih 50.000 gitu misalnya. Silakan aja, bagaimana bentuknya silakan aja. Yang penting himbauan ini, yuk keluarkan sebagian dari hartamu, karena di dalam hartamu itu ada hartanya orang lain. Ibu kan sering umroh ya, kan lihat nggak Bang Al-Rahji? Lihat nggak? Bang Al-Rahji itu dia punya berapa hektar korma, kemudian kormanya diserahkan ke sabilillah, sampai sekarang duitnya tuh nggak habis-habis. Itulah jadinya Bang Al-Rahji itu. Al-Rahji Al-Prancasis. Jadi Raji ada Prancis-Prancisnya gitu lah. Itu dari zamannya dulu, zaman Rasul dia serahin korma, sekarang anak cucunya menikmati. Nah ibu hari ini, kita bukan hidup untuk hari ini, kita hidup untuk masa depan. Yang namanya di dalam kubur, yang kita tentukan hari ini. Antara lain doa sedekah, dan insya Allah itu gak akan membuat kita miskin. Karena perintah sedekah itu jelas. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kenapa kita sholat? Kenapa kita menutup aurat? Karena ada perintah dalam agamanya. Kenapa kita nggak mau keluarkan zakat? Kenapa kita nggak mau sedekah? Kenapa kita nggak mau infak? Karena uang itu emang berat kita keluarkan. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu tahu artinya uang itu bagaimana kita sedekahkan, bagaimana rahmat Allah akan datang kepada kita, insya Allah semuanya akan merasa senang. Makanya ketika orang meninggal di dalam kubur, kalau dia ditanya, kalau kamu dihidupkan apa yang kamu lakukan? Ya Allah, bangkitkan aku ke kuburan, aku akan bersedekah. Saking hebatnya sedekah itu. Karena sedekah itu ngambil perasaan kita gitu. Uang yang kita simpen, emas yang kita simpen, tiba-tiba harus zakat. Ada orang loh, zakat itu katakanlah 80 gram misalnya. Itu sengaja emasnya disimpan cuma 75 gram doang supaya nggak kena zakat. Ada yang begitu. Nah, saya kira ibu-ibu para pensiar Baitullah, teman-teman sekalian yang sudah pernah berangkat umrah, insya Allah nggak akan begitu. Ya hari ini saya ajak semuanya, yuk ini contoh nyata bagaimana Insinyur Solan berapa tahun yang lalu, ratus tahun yang lalu, sekarang masih didengung-dengungkan. Ketika videonya diputar-putar, banyak orang terinspirasi. Itulah pahalanya Insinyur Solan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau hari ini hidup yang hanya kita untuk satu hari di dunia, al-yauma Mas Fadli itu Ustadz kan Mas? Ayo Mas, satu hari di sisi Tuhanmu seperti berapa hari yang kau hitung-hitung di dunia? Bukan. Itu aku sempurnakan agamamu. Itu Al-Maidah. Al-yauma Mas, mungkin Mas Fadli bukan nggak bisa, cuman lagi kaget aja di rumah Bu Guru. Loh kok Bu Guru tahu saya gitu. Jadi satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 hari yang kita hidup di dunia. Makanya Ashabul Kahfi itu ditanya ketika dia bangun, kamu sudah tinggal berapa lama di sini? Perasaan baru sekian hari gitu. Padahal dia udah lama banget di sana. Makanya kami mengajak Bapak Ibu sekalian, yuk kita bersama-sama melakukan kegiatan yang tadi berdagang dengan Allah supaya hidup kita menjadi berkah. Ya, karena perbuatan kita tuh udah alhamdulillah menjadi pensiar Baitullah, berarti kedudukannya sama dengan Allah perintahkan Nabi Ibrahim,
hai Ibrahim, perintah umatku untuk datang ke Baitullah. Nabi Ibrahim bilang, bagaimana caranya ya Allah? Ya kamu perintah aja, kamu siarkan aja, nanti aku yang mengetuk hati orang-orang itu. Nah hari ini Bapak Ibu udah dikasih kesempatan itu, udah dikasih kesempatan jadi pensiar Baitullah, udah dikasih kesempatan berangkat Baitullah. Itu lambang 3 ini loh. Lambang 3 itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan ini sebetulnya bukan Masjidil Aqsa. Tapi orang lebih mengekspos ini Masjidil Aqsa. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang hari ini belum pernah ke 3 masjid ini? Nah, itu kan artinya bukannya kalau saya tanya, Ibu emang nggak punya uang ya untuk ke Masjidil Aqsa? Rasanya punya, cuma belum dijadiin prioritas. Nah, sekarang orang banyak, Bu Guril punya nggak sih paket ke Aqsa? Ya udah dilarang. Nah, oleh sebab itu hari ini kita berempat sama Gunung datang ke sini mengajak Bapak Ibu, yuk kerjakan hal yang menurut agama dahulu, nanti insya Allah yang lain Allah beri kemudahan. Amin. Yang belum haji siapa nih di sini? Banyak ya. Tapi kalau saya lihat orangnya, saya nggak yakin nggak punya duit 25 juta. Banyak. Ya kan? Nah, hari ini kita juga sarankan, yuk Bapak Ibu pulang nanti dari sini nih, bilang sama suaminya, Pak, aku mau daftar haji reguler. Kamu tahu itu berapa puluh tahun? Tenang Mas, yang penting begitu bayar haji reguler, itu rukunnya udah selesai. Urusan berangkat itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. Sama dengan kalau Bapak Ibu kemarin sudah bayar Aqsa kayak Pak Wahyudin, itu waktu itu udah bayar. Tiba-tiba kita Februari, Aqsa mau bulan Maret, tiba-tiba close karena corona. Beliau aja yang udah bayar aja nyesel. Bagaimana dengan ibu sekalian yang belum niat gitu? Jangankan bayar, niat aja itu nyesel kan? Nyesel pasti. Nah, penyesalan itu selalu datangnya akhir. Kalau di dunia penyesalan itu masih bisa kita ralat, tapi ketika di alam kubur nggak ada yang bisa ngeralatnya. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kita hari ini, Bapak Ibu tadi udah beberapa itu, dan kita lihat video yang terakhir ini, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semua. So, kita yakin aja lah, rezeki udah ada yang ngatur, bener ya. Jalanin hidup men, jadi orang baik, cari keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita sholat, ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita sedekah, dan ada dosa yang bisa gugur karena pahala kita haji. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena kesusah payahan kita, keletihan kita, jerih payah kita dalam mencari rezeki. Nah ini men. Jadi kalau kita nyari pakai cara yang halal, nyarinya itu, capeknya itu, nggak ketemunya itu, pahala semua men. Ada 3 hal. Kalau kita lakukan 3 hal ini, insya Allah rezeki berkah. Dan ada 3 hal. Terserah agamanya apa nih. Kalau lo lakuin 3 hal ini, maka rezeki lo sering. Yang buat rezeki kita berkah, yang pertama, bakti sama orang tua. Rasulullah SAW mengatakan siapa-siapa yang berhenti mendoakan orang tuanya, maka Allah pun akan berhenti memberikan rezeki padanya. Jadi bakti sama orang tua yang penting banget. Yang kedua, silaturahim, gaul, pandai-pandai membawakan diri, main di sana, main di sini, banyak teman men, banyak teman, banyak rezeki. Yang ketiga, berbagi kepada sesama, sedekah. Bukan aja berbagi uang, berbagi apa aja yang bisa kita berbagi, benar. Kalau ente lakukan ini, maka ente berkah rezekinya. Tapi sebaliknya tadi dalam ilmu tasawuf disebutkan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Ente kaya tapi sakit, bagaimana men? Duit habis untuk bayar doang, benar. Walaupun dia tidak lewat Amina Reka Perdana, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang tergerak umroh tersebut. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, kalau ilmu tentang Baitullah ini Bapak Ibu sampaikan dan diterapkan oleh banyak orang, walaupun sudah tidak ada, maka amal jariah ilmu tersebut akan terus mengalir untuk Bapak Ibu. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Masya Allah, makanya kami tetap ingin jadi pensiar Baitullah di Amina Reka Perdana. Keberkahannya luar biasa Pak, karena yang kita keluarkan 24 jam mengajak orang pada kebaikan. Pahala nggak kira-kira?
Pahala apa pahala? Pahala luar biasa. Maka insya Allah nggak ada gunjingannya. Kenapa? Karena lisan kita dijaga oleh Allah. Karena yang kita keluarkan bagaimana caranya memberi solusi orang untuk datang ke Baitullah. Itu nikmat jadi pensiar Baitullah. Benar? Terus tadi menyangkut rezeki Bapak Ibu, ya luar biasa dari Armina Reka Perdana. Banyak orang yang hanya 3 minggu bisa sampai ke Baitullah. Benar? Orang yang tukang sapu jalanan karena niat kuat ingin datang ke Baitullah, berkat wasilah teman-teman semua ini tergerak dan dia bisa berangkat ke tanah suci. Itu luar biasa, benar. Banyak sekali di luar sana orang yang kaya tapi tidak terpanggil oleh panggilan Allah juga nggak sampai, benar. Bapak Ibu sudah punya uang. Sekarang Bapak Ibu, ya harusnya saya berangkat di bulan Maret, ya ke Aqsa. Ternyata Allah belum izinkan muncullah pandemi ini, Pak. Udah kepengen banget, ya. Tapi yang punya rumahnya belum ngebolehin. Kira-kira bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Makanya kalau tanamkan jadi pensiar Baitullah, niatkan saya ingin menjadi wasilah sebanyak-banyaknya orang sampai ke Baitullah melalui PT Armina Reka Perdana. Masalah orang tergerak dan tidak bukan urusan kita, bukan wilayah kita, Bapak Ibu. Karena yang bisa membolak-balik hati kita adalah Allah, seperti yang disampaikan, ya, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma Allah yang bisa menggerakkan. Kita cuma minta jadi wasilahnya saja orang tergerak untuk sampai ke Baitullah. Kalau itu Anda lakukan Bapak Ibu, nggak ada orang miskin jadi pensiar Baitullah, benar nggak? Jalan hidupnya luar biasa. Kadang-kadang anaknya sakit, pada saat dia ikhlas siar Baitullah, anak nggak dibawa ke rumah sakit, sembuh dengan sendirinya. Karena yang ngasih sakit siapa? Allah. Yang angkatnya juga siapa? Allah. Kita yakin itu. Tapi kadang-kadang kita nggak mau lakukan itu, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau saya bolak-balik tadi dengerin video itu, Masya Allah, semuanya sudah ada, Pak, di dalam diri kita jadi pensiar Baitullah. Nah, pertanyaannya, bangga nggak jadi pensiar Baitullah? Bangga. Kalau hari ini teman-teman belum juga sempat ya menjadi pensiar Baitullah dan hari ini terbuka, maka Bapak niatkan mulai sekarang ingin jadi pensiar Baitullah. Jangan niatkan tadi, gimana caranya kalau saya closing dapat duit 1,5 juta, hilangkan itu. Karena harta kecil, kata-kata Pak Dokter tadi, ya, kecil. Tapi yang kita niatkan bagaimana caranya kita menjadi wasilah orang itu sampai ke Baitullah, menjadi wasilah orang sehat, benar nggak? Di Armina juga luar biasa tadi tentang kesehatan yang dibahas Bapak Ibu. Bunda Guru juga udah mikir itu luar biasa. Satu, dikasih pahala akhirat, ya. Yang kedua juga rezeki dunia untuk pahala akhirat, yaitu produk kesehatan. Ternyata beliau mikirin luar biasa. Tinggal hari ini yang jadi mitra, nanti insya Allah akan disampaikan oleh ya leader Bu Dian Ayu. Ya, ayo Bapak Ibu, semangat kita hari ini. Mau kondisi pandemi hari ini kita harus syukuri, benar nggak? Ya, gunakan gadget Bapak Ibu untuk bersyiar. Ya, jangan yang selfie kalau kata beliau tadi, ya. Kalau jadi selfie, ya itu jadi mudarat buat kita. Tapi kalau teknologi Bapak Ibu gunakan untuk mensyiarkan Baitullah, mengajak orang berubah hidupnya, maka insya Allah Bapak Ibu di tangan Anda, gadget Anda itu akan menjadi amal jariah yang terus menerus walaupun sudah tiada. Dan alhamdulillah saat ini Armina luar biasa, ya. Tadi Bunda cerita, mudah-mudahan kita doa bersama, ya. Indonesia kebagian berangkat, mudah-mudahan kita doakan haji untuk Indonesia ada. Amin. Ya. Tadi Bunda cerita ke kita untuk Indonesia khusus untuk Haji Plus, Armina mungkin berangkatkan sekitar 30 sekian orang, ya Bun. Yang lain satu-satu. Yang lain satu-satu, ya. Armina Reka alhamdulillah 30 sekian. Tepuk tangannya begini aja. Artinya Bapak Ibu sudah tepat. Kalau kita Bapak Ibu sekalian ingin, ya, anak kita mau masuk sekolah, kira-kira kita pengen cari sekolah yang kayak gimana kira-kira? Yang favorit, terbaik, atau bagaimana Bu? Terbaik dan favorit, benar? Kalau sudah lulus tuh di universitas terbaik, terfavorit tersebut, pengen kerjanya kira-kira di tempat yang bonafit atau bagaimana? Bonafit, benar nggak?
Itu kita tahu tuh tentang dunia, pengennya bonafit. Nah ini Bapak Ibu, Armina udah hadir. Hari ini adalah travel nomor 1 saat ini di Indonesia. Terbukti, haji saja kita masih 30 sekian pun. Travel di sana masih 1111. Dan dapat kabarnya, semuanya mau ditaruh ke Armina Reka Perdana. Wow, ini tengahnya Pak Yudin. Terima kasih. Itu luar biasa. Asosiasi yang minta Bapak Ibu sekalian, karena jemaah Armina kita luar biasa. Kita jadi wasilah untuk itu, benar nggak? Halo? Terus gimana cara siapnya? Ya satu banggalah, ya bangga menjadi pensiar Baitullah, pakai batik merah ini apa? Biru. Alhamdulillah nggak ngantuk ya kan? Jadi udah seragam biru ini udah senang, benar nggak? Nanti lama-lama Bapak Ibu seperti mitra saya di daerah Purwakarta, ya dia terkenal dengan apa? Dengan Ibu Armina Reka. Ya, ngajar pakai batik Armina Pak. PNS tuh, ya. Dia pakaian baju PNS tapi kerudungnya batik Armina. Maka hari ini Bapak Ibu, dia nggak siar, orang tahu kalau orang Purwakarta dia datangnya kemana? Cari Ibu Armina Reka. Karena sudah terbukti dan teruji. Untuk pelayanan nggak, insya Allah Bapak Ibu sekalian, mau bentuknya kayak gimana ya? Orang kalau sudah ke Armina pengen balik lagi ke Armina, pengen balik ke Armina. Sempat protes ada jemaah saya Pak. Protes karena telat terus. Ya, telat terus kenapa? Karena dia belanja banyak gitu ya. Jadi kalau naik bis kita yang nungguin Pak, jamaah yang lain dia belanja. Ya, ditegur sama jamaah yang lain. Kesel juga dia kan? Tapi besok ada lagi, datang lagi Pak, dia umroh lagi lewat Armina. Tuh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yuk bangga kita rapatkan barisan ya untuk Purwakarta ini. Jadilah Bapak Ibu sekalian menjadi wasilah untuk warga Purwakarta dan sekitarnya, untuk mereka bisa berubah hidupnya dan bisa sampai ke tanah suci. Kenapa nikmatnya ini Bapak Ibu? Karena kita mensiarkan rukun Islam yang kelima, umroh dan haji. Benar nggak? Kalau umroh dan hajinya sudah dilaksanakan Bapak Ibu, maka 4 rukun yang lainnya itu pun bahkan dilaksanakan. Maka disebut umroh haji itu adalah 5 yang sempurna. Semuanya selesai Bapak Ibu, karena rezekinya besar, sedekahnya juga lebih besar. Benar kalian? Pertanyaan berikutnya, udah ada uangnya? Tadi yang belum berangkat, kenapa belum berangkat? Mas, kenapa belum berangkat? Belum ada uang, yang lainnya kenapa belum berangkat? Sama, belum dipanggil, Allah udah manggil kita dari sebelum kita lahir Bu. Masalahnya kita mau nggak berangkatnya? Belum ada uang, betul? Nah, yang luar biasanya Bapak dan Ibu semuanya, Armina Bunda Guril, Bunda kita tercinta gitu ya, ini luar biasa banget. Kita sudah punya Armina Reka, kita sudah menjadi pensiar Baitullah, betul apa betul? Nah, kemudian dilengkapi dengan solusinya, artinya gini, ketika hari ini teman-teman ada yang ingin berangkat ke Baitullah tapi belum pernah berangkat, belum bisa berangkat, insya Allah ada solusinya di Armina Group, namanya Armina Daily. Udah pernah dengar Armina Daily? Sudah. Siapa yang udah pernah dengar Armina Daily? Saya. Ada nggak di sini ya, di ruangan ini yang sudah bermitra dengan Armina Daily? Saya mau tahu dong. Udah ya? Yang lain belum? Belum. Pingin tahu nggak? Pingin nggak dapat solusi? Pingin. Siapa yang pingin dapat solusi berangkat umroh? Siapa yang udah berangkat, pingin berangkat lagi? Saya. Udah berangkat lagi belum? Kenapa? Untuk siapa yang begitu corona buka, pingin segera berangkat? Ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pada teman-teman semua mengenai Armina Daily. Tadi Bunda Guril, Pak Wahidin sudah menginformasikan mengenai Armina Reka Perdana. Insya Allah sudah clear semua ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, di sesi saya ingin menginformasikan sekilas mengenai Armina Daily. Apa itu Armina Daily? Armina Daily adalah perusahaan grup dari Armina Reka Perdana. Pemiliknya sama-sama Bunda Guril, hanya bidang usahanya berbeda. Ada yang tahu apa bedanya? Tahu apa bedanya? Kalau Armina Reka jelas umroh, haji, jasa umroh dan haji ya. Nah kemudian kalau Armina Daily apa? Produk kesehatan. Ngapain kita di Armina Daily? Ayo ngapain kita di Armina Daily?
Jualan, dagang. Dagang, jualan, apalagi sesungguhnya kita tuh ngapain? Kita dagang, kita jual, kita ngapain? Kita siar, teman-teman. Jadi siarnya bukan cuma siar Baitullah saja, tapi juga kita siar. Siar apa? Satu siar, tadi teman-teman udah bilang sehat. Mengajak orang untuk sehat. Pernah nggak kepikir ada pahala yang terkandung ketika Bapak dan Ibu mengajak orang-orang untuk sehat? Pernah terpikir? Apa pahalanya kira-kira? Kalau gini, ada nggak di lingkungan teman-teman semua yang hari ini ada keluarganya atau tetangganya kondisinya tidak fit, sakit? Ada? Banyak. Kalau sakitnya parah gitu ya. Ada nggak yang sampai aktivitas ibadahnya nggak maksimal? Sholatnya harus duduk, misalnya ada? Nggak bisa lama baca Quran, ada? Nggak bisa bangun malam, ada? Karena sakit. Nah, ketika kita di Aminah Daily melakukan siar kesehatan, lalu karena wasilah kita, orang yang jadi sehat, sembuh badannya dari sakit yang diderita, lalu kemudian dia bisa beribadah, dia bisa baca Quran lama, matanya yang tadinya buram jadi terang lihat Al-Quran, yang tadinya nggak bisa bangun malam jadi bisa bangun malam. Kira-kira ada pahala nggak yang kita dapat? Siar nggak itu? Satu, siar kesehatan. Ngapain lagi kita di Aminah Daily? Dua, di Aminah Daily itu ada rezekinya, ada bonus-bonusnya gitu ya, sebagai solusi untuk kita antara lain dapat kebaikan. Pertanyaannya, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, ada nggak di antara Bapak Ibu semua yang hari ini butuh solusi mengenai uang? Artinya entah untuk umroh kah atau untuk yang lain-lain? Adakah yang berefek terhadap dampak corona? Hari ini kita lihat perekonomian Indonesia, dunia secara keseluruhan turun, betul? Ada yang kena dampak dari corona, ada yang kena misalnya PHK dan lain-lain. Artinya umat muslim di Indonesia secara keseluruhan banyak nggak sih yang ekonominya masih di bawah, harus kita tolong artinya, atau masih di bawah? Ada? Banyak. Di sini kita siarnya selain siar kesehatan, yang kedua adalah kita membantu meningkatkan ekonomi keluarga muslim di Indonesia. Ketika kita menjalankan Aminah Daily, kita bantuin orang-orang yang bergabung di Aminah Daily, mereka dapat rezeki. Dapat. Dengan rezekinya, mereka bisa dapat bisa memberikan nafkah sama keluarganya, bisa. Mereka bisa ingin umroh, ada rezekinya, ada, insya Allah. Jadi minimal ada 2 siar. Yang pertama siar kesehatan, yang kedua adalah apa tadi? Siar untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga, gitu ya. Gimana caranya? Caranya simpelnya tadi ya, dagang. Boleh nggak dagang? Boleh. Sunahnya berdagang. Kalau nggak mau dagang gimana? Ada yang nggak mau jualan? Ya udah, pakai aja. Pindahin produknya. Tadinya siapa yang hari ini suka minum susu? Saya tanya. Saya. Siapa yang orang tuanya minum susu? Siapa yang anaknya minum susu? Ada? Sekarang saya lagi. Siapa yang tiap hari mandinya pakai sabun? Siapa yang tiap hari sikat gigi? Sikat giginya berapa kali? Nah, minimal 2 kali pagi malam ya, minimal gitu. Artinya, ketika Bapak dan Ibu melakukan yang namanya mandi pakai sabun, sikat gigi pakai odol, kemudian apa lagi? Minum susu misalnya. Minum kopi, dan itu semua dilakukan, konsumsinya adalah produk-produk Aminah Daily. Maka bedanya kalau Bapak dan Ibu konsumsi produk-produk di luar sana, dapatnya produk doang, barang doang, di sini produk dapat, insya Allah pahalanya dapat, rezekinya pun dapat. Enak apa enak? Enak. Sekarang saya tanya, masa-masa corona kayak gini, Bapak dan Ibu banyaknya ngapain? Ayo ngapain? Di rumah ngapain di rumah? Main handphone. Pernah nggak kepikir dengan handphone yang Bapak Ibu miliki bisa dapat duit? Pernah? Gimana caranya udah tahu? Nah, saya mau cerita sedikit. Yang saya lakukan setahunan yang kita COVID sudah kurang lebih setahun ya. Sejak setahunan yang lalu ketika COVID melanda bumi kita tercinta, saya kerjaannya banyaknya adalah di dalam rumah. Di dalam rumah, duduk,
main handphonenya dipegang, handphonenya digunakan. Nah efeknya jalankan Armina Daily dari rumah, efeknya gajian tiap hari. Pengen nggak kayak gitu? Siapa yang pengen? Insya Allah ada melalui Armina Reka Perdana. Ketika teman-teman menjadi pensiar Baitullah, insya Allah kita sama-sama siarkan Armina Reka Perdana, dan sekaligus bisa juga mensiarkan tadi ya Armina Daily untuk dapatkan solusinya ketika rezekinya menjadi kendala. Karena saya pinginnya teman-teman semua sudah bisa berangkat umroh tahun depan. Siapa yang jangan tahun depan, akhir tahun ini. Siapa yang pengen umrohnya Desember tahun ini? Saya. Siapa yang pengen berangkat haji? Hajinya butuh berapa sih uangnya? 200 juta. 200 juta. Tahu nggak teman-teman? Mau? Di Armina Daily bisa loh dapat uang sehari 200 juta. Wow. Yes. Wow. Caranya? Coba lihat profil saya di depan. Di paling bawah ada peraih imut Armina Daily. Bisa dilihat angkanya berapa? 1,2 miliar. Kira-kira cukup gak buat umroh? Cukup gak buat haji? Itu uang beneran gak? Insya Allah beneran. Dari Armina Daily setahun ya yang intensif saya kerjakan, alhamdulillah melalui Armina Daily Allah kirimkan sudah rewardnya 1,2 miliar rupiah. Dan itu 1,1 sekian miliar saya peroleh di masa corona. 800 juta tambah 200 juta, 300 juta, ya 1,1 sekian. Hanya 25 juta yang di luar masa corona. Artinya di masa corona kita terbatas kegiatannya, duduk diam di rumah, manfaatkan handphone, gadget, bisa nggak dapat rezeki? Saya tanya, kalau teman-teman sudah dapat rezeki seperti ini, kira-kira pingin apa? Pingin haji, apalagi enggak? Haji yang plus. Haji plus. Ada yang pengen bikin rumah tahfiz? Ada nggak? Yang pengen sedekah nggak pakai hitung ada? Bisa semuanya? Insya Allah bisa. Dan insya Allah melalui Armina Daily bisa terwujud. Gimana caranya? Nanti insya Allah ada leader, ada guru yang mengajarkan gimana caranya. Simpel gitu ya, karena di Armina Daily sesungguhnya kita mengikuti sunnah Rasul. Pekerjaan Rasulullah apa sih teman-teman semua, Bapak dan Ibu? Dagang, bersiar, betul? Di Armina Daily kita siar, di Armina Daily kita siar, di Armina Daily kita juga berdagang. Insya Allah pekerjaan kita di Armina Group membawa kita untuk lebih mendekatkan pada sunnah Rasul gitu ya. Nah, saya tanya, siapa yang hari ini di masa pandemi kayak gini ingin dapat rezeki miliaran rupiah? Ada? Ada? Coba saya tinggal dong, siapa yang pengen? Siapa yang ingin dapat rezeki ratusan juta dari Armina Daily? Udah daftar belum? Kalau belum, gimana rezeki yang datang? Yang belum daftar, hubungi leader Bapak dan Ibu ya. Kasih tanya gimana caranya, minta aja. Nanti insya Allah bisa bareng-bareng untuk dapat rezeki. Karena di Armina Daily rezekinya itu tiap hari loh. Gajian itu tiap hari kita terima. Pengen nggak gajian tiap hari? Kalau kira-kira sehari 9 juta cukup nggak? Sehari 7 juta cukup nggak? Kira-kira bisa ikut umroh nggak? Kalau sehari sekian juta? Bisa banget ya Mbak ya? Baik. Tepuk tangan untuk nggak boleh tepuk tangan ya, saya lupa. Baik teman-teman semuanya, saya yakin bismillah melalui pertemuan ini insya Allah membawa berkah buat kita semua, insya Allah membawa kebaikan, dan insya Allah saya doakan semuanya menjadi tadi ya lebih sehat, sukses, kaya, berkah dan mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dari saya kembalikan pada MC kita Mbak Nuni. Silakan Mbak Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Panguji, salah satu pensiar Baitullah untuk wilayah Purbalingga yang membantu Nenek Minang. Yang perlu kami sampaikan, yang pertama kami bangga, kami sangat puas sekali dengan apa yang dilakukan oleh PT Armina Reka. Sejak kami ikut umrah itu saya akhirnya terpanggil
untuk kepingin jadi pensiap, dan sampai sekarang saya lakukan. Kaitannya dengan masa pandemi ini barangkali untuk menyamakan satu kalimat ataupun satu jawaban yang pasti kepada mereka yang calon jamaah, itu kalimat yang seperti apa. Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya terima di calon jamaah, kira-kira kapan yang bisa berangkat ya. Sampai saat ini pun saya punya calon jamaah sudah 3 orang, bahkan sudah titip uang lunas. Bayangannya lunas, estimasinya pada waktu itu sekitar 30 juta. Itu sudah lunas. Nah, dengan mereka berharap dan kepingin sekali untuk bisa mencapai ke Baitul Wasana. Rasanya sangat menunggu sekali. Dan ini sampai sekarang saya juga belum bisa memberikan suatu penjelasan yang pasti. Untuk itu barangkali bisa untuk memberikan satu penjelasan yang sehingga kalimatnya akan kami sampaikan satu kalimat jawaban dari Al-Manyaneka yang ada di pusat maupun sampai di bawah. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik ini. PT Al-Manyaneka memang cukup membanggakan, cukup memuaskan, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan satu perlindungan, istiqomah, dan terus untuk berjuang ke Baitullah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Saya kasih hadiah ya Pak ya sebelum dijawab ya. Semoga Pak. Ya, semoga bermanfaat. Yang lain masih pengen hadiah? Ya, oke, siap ya. Nanti pertanyaan ini dijawab dulu. Nanti sebelum ini siapkan pertanyaan dulu ya, karena kami masih menyediakan beberapa hadiah untuk Bapak Ibu semuanya. Monggo, berkenan menjawab Pak Wahyu, kemudian Ayu. Bapak Ibu sekalian, saya mau jelasin ya, umroh pandemi dan haji pandemi gitu ya. Nah, haji itu kita tuh dapat kuota, Indonesia dapat kuota, cuman kuotanya itu angkanya bukan ratus ribu, ratus biasa. 100.000 ya, karena haji seluruh dunia tuh 60.000 orang, 15.000 untuk warga Saudi, 45.000 untuk warga di luar Saudi gitu. Jadi nah, kita tuh katanya dapatnya angkanya ratus, nolnya 2 di belakang gitu. Soalnya udah biasa dia miliar kok ratus nih kayaknya agak kurang tuh semangatnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bergerak. Jadi kita mulai dari nol lagi, bergerak naik, ya mudah-mudahan corona hilang. Itu nanti akan melanjut. Nah, haji tahun ini sekali lagi Pak, informasi yang pasti dari pemerintah belum kita terima. Tapi kan suka datang dari teman-teman di Saudi gitu ya. Nah, haji itu hanya, jadi mereka tuh bilang ada haji fanadik, ada haji reguler. Nah, reguler itu yang dikerjakan oleh pemerintah kita, yang fanadik itu dikerjakan oleh swasta gitu. Nah, swasta itu yang maksudnya haji khusus itu tadi. Nah, kita dapat berapa? Ya, bismillah lah, mudah-mudahan jalan lah gitu ya. Nah, haji sendiri itu satu sudah umurnya 18 sampai 60 tahun. Jadi Ibu ingat-ingat, ada ketentuan yang kita lewat dari ketentuan itu. Ingat sekali lagi, saya kemarin ngotot pengen berangkat haji, udah vaksin saya, terus katanya Ibu nggak bisa karena umurnya udah 63. Nah, jadi ada peluang kayak tadi Masjidil Aqsa ya. Jadi umurnya 18 sampai 60 tahun, perjalanannya insya Allah 27 hari lebih kurang. Tapi 5 hari karantina di Indonesia, kemudian 5 hari karantina berikutnya jadi waktu berangkat 5 hari, pulang 5 hari, kemudian di Saudinya 7 hari. 7 hari, selama 7 hari itu nanti akan di antigen 2 kali. Nah, kalau sudah di antigen 2 kali, biasanya 3 hari pertama, kemudian 3 hari terakhir sebelum kita menuju ke Mekah. Nah, kalau
udah di antigen berarti kita udah bisa ke Masjid Nabawi gitu Pak. Nah tapi ini sekali lagi saya sampaikan, ini belum ada peraturan yang benar-benar pemerintah kita keluarkan itu, tapi ini omong-omongan aja. Jadi mudah-mudahan ini jadi gambaran lah Pak. Itu kemudian kita berangkat karantinanya 7 hari di Madinah, kemudian pelaksanaan haji. Nah setelah itu, jadi selama pelaksanaan haji itu ya mungkin kelihatannya Minanya enggak, kelihatannya, tapi belum pasti. Sekali lagi Mina kelihatannya enggak karena Mina itu kan sulit ngontrol orang, kamar mandinya sedikit, tempat tidurnya nggak ada kamar gitu ya. Jadi itu mungkin enggak. Jadi tapi secara hukum Mina itu juga wajib hukumnya, sehingga kalau kita tidak melaksanakan mabit di Mina itu kita masih bisa bayar dam. Jadi pelaksanaan haji kayaknya itu hanya ada di Arafah. Memang itu rukun. Jadi tawaf ifadah, hadir di Arafah, kemudian umroh pertama, yang rukun-rukun niat itu boleh dilaksanakan. Mungkin yang sifatnya wajib untuk sementara ini mungkin pemerintah Saudi menghindari dulu karena dia udah meningkatkan, kalau kemarin cuma berapa, sekarang kok udah di angka 60. Nah mereka mau lihat perkembangannya seperti apa. Nah Bu Kurir, kita itu kan udah vaksinnya Sinovac, sementara pemerintah Saudi menetapkan 4 vaksin yang kita tuh nggak ada di sana. Jadi ada Pfizer, ada apa, nah nggak termasuk Sinovac. Ini bagaimana gitu? Kemarin kita udah tanyakan, pokoknya nanti kalau emang benar haji ini jalan, maka pemerintah akan cari solusinya. Pertama, yang kedua, mudah-mudahan Sinovac ini kan dalam tahap verifikasi di WHO, udah tahap 3. Kalau tahap 3 ini selesai, berarti dia udah resmi juga sebagai vaksin internasional, itu diakui gitu. Itu hajinya ya Pak. Kemudian umrohnya, umroh pandemi itu rata-rata, jadi kita nggak bisa pilih nih, Bu saya mau 9 hari, Bu saya mau 10 hari, enggak, karena jamaahnya sedikit, satu pesawat tuh pokoknya 13 hari atau 12 hari. Nah itu di Madinahnya 5 hari, 3 hari karantina, 2 hari Bapak bisa ke Masjid Nabawi, tapi haji maupun umroh nggak ada ziarah. Nggak ada ziarah, semuanya hanya di hotel saja gitu. Kemudian bisnya maksimal 25 orang. Jadi nggak boleh tuh kayak kemarin kita 40, 48 nggak boleh. Jadi 25. Kemudian di Madinah 5 hari, terus kita kalau udah di antigen negatif, baru nanti kita ke Mekah pakai ihram segala macam, sampai di Mekah nanti bisa melaksanakan umroh 1 kali. Kemudian untuk ke masjidnya itu tunggu informasi, boleh nggak, misalnya oh ini grup ini nanti zuhur bisa ke masjid, ya ke masjid. Misalnya ini diatur sedemikian rupa gitu kan, menghindari orang terlalu banyak di dalam masjid. Kalau kita lihat siaran langsung itu kan sedikit banget orang dalam masjidnya, karena diatur sedemikian rupa gitu. Diatur sedemikian rupa, jadi orang dalam masjid nggak ini. Nah, pertanyaannya, tahun ini kapan sih umrohnya? Kalau haji ini bergerak dan hasilnya positif itu artinya menggembirakan lah ya gitu. Jadi program-program yang dibuat oleh pemerintah Saudi itu sukses, ya kita perkirakan di bulan Oktober jalan gitu Pak. Diperkirakan di bulan Oktober jalan. Nah, persyaratannya sama, tetap harus ada vaksin, tetap harus ada PCR. Nah, jadi kalau dulu-dulu itu kan jamaah itu hari yang sama berada di bandara terbang. Sekarang nggak bisa, harus 1 hari minum di Jakarta. Karena kan harus di PCR 72 jam sebelum mendarat gitu. Nah itu harus, makanya 1 hari. Jadi Bapak Ibu harus dalam, katakanlah berangkat tanggal 7, tanggal 6 pagi sudah harus masuk hotel di Jakarta. Kemudian di PCR, setelah di PCR, nah besok pagi hasilnya keluar. Kalau negatif berangkat, kalau dia negatif berangkat kan? Ya negatif berangkat. Kalau dia positif, dia nggak boleh berangkat. Kalau gitu duit saya gimana Bu Guril? Nah, kalau duit Ibu, kalau pada saat itu udah nyampe di Jakarta PCR-nya positif, uangnya dikembalikan 20 juta. Itu. Nah, tapi kayaknya sih kemarin-kemarin yang rute-rute Januari itu ya alhamdulillah. Yang awal-awal tuh emang misalnya November tuh agak deg-degan. Nah, kesininya orang rata-rata udah siap juga mentalnya, udah mempersiapkan dirinya juga, karena
Kalau takutnya kan mungkin biayanya kemarin sekitar berapa? 27 sampai 30 kan. Nah, uangnya kan hanya dikembalikan 20 juta gitu. Yang sangat kita rindukan, yang setiap saat selalu kita lihat di dinding rumah kita, di masjid, bahkan di sejadah kita. Tapi bayangkan, rasakan hari ini kita sudah ada di depan Baitullah. Hadirkan hatinya, rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar lebih khusyuk lagi, silakan pejamkan matanya. Hadirkan Allah di hati kita semuanya. Bayangkan dan rasakan di sebelah kiri kita ada sosok yang paling mulia, yaitu ibunda tercinta kita. Ibu yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk kita, yang selalu siap berkorban untuk diri kita. Hari ini sudah telah renta Bapak Ibu. Bahkan banyak yang sudah sakit-sakitan. Impian terbesarnya ingin datang ke Baitullah. Dan rasakan hari ini air mata ibunda kita berkaca-kaca bahagia. Karena kita sudah gandeng mereka di depan Ka'bah, impian terbesarnya. Rasakan tangan kasar ayahanda kita di sebelah kiri. Tangan yang dulu perkasa tapi hari ini sudah mulai mengurus. Karena 24 jam waktunya beliau habiskan mencari rezeki untuk kita. Tidak pernah beliau hiraukan dirinya, siang malam beliau mencari rezeki bagaimana kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia, bisa sekolah yang terbaik. Bahkan beliau mengalahkan impian terbesarnya ingin datang ke Baitullah. Ibu yang 24 jam waktunya selalu mengasuh kita, 9 bulan mengandung kita, 2 tahun lamanya beliau menyusui kita. Tapi sampai seusia ini Bapak Ibu, tidak ada satupun kebahagiaan yang sanggup kita berikan. Hanya kesusahan dan kesusahan yang kita berikan. Bahkan untuk mohon maaf saja hari ini banyak di antara kita keduanya sudah tiada. Untuk itu Bapak Ibu, hadirkan wajah mereka. Bayangkan dan rasakan hari ini kita bisa membawa kedua orang tua kita. Kita bisa badalkan mereka. Itu sebagai wujud cinta kita kepada mereka. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bisa jadi begitu banyak dosa kita yang itu memperjauh jarak kita ke Baitullah, Bapak Ibu. Bisa jadi kata-kata kasar yang kita lontarkan kepada orang yang kita cintai, ibu, ayah, pasangan kita, itu yang membuat seret rezeki dari Allah. Untuk berbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Di waktu ijabah ini, di depan Ka'bah ini, waktu ijabah, tempat terijabah, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Begitu banyak maksiat yang telah kami perbuat, ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan, tidak terhitung banyaknya, ya Allah. Untuk itu ya Rabbana, hari ini kami hadir di rumah-Mu, ya Allah. Kami rendahkan diri, kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu, ya Allah. Hanya mengharap ampunan-Mu, ya Allah. Untuk itu ya Rabbana, ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami, guru-guru kami, ya Allah. Karena begitu banyak dosa itu kami, ya. Maka di kesempatan hari ini, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah.
Ampuni kesalahan kami ya Allah. Hari ini ya Allah, kami bisa bertemu di hotel ini ya Allah, dalam rangka silaturahmi dan konsolidasi PT Armina Reka ini ya Allah. Semua pasti ada sebab karena Engkau ya Allah. Karena Engkau, kami ingin cepat sampai ke Baitullah. Kau punya maksud besar ya Allah, kami bisa bangkit dari keterpurukan ini ya Allah. Untuk itu ya Rabbana, kerinduan kami akan Baitullah ini ya Allah harus tertunda karena fitnah corona ini ya Allah. Untuk itu ya Rabbana, jauhkanlah kami dari fitnah corona ini ya Allah, dari semua musibah ya Allah. Karena kami rindu ingin bersimpuh di rumahmu ya Allah. Kami rindu menziarahi makam kekasihmu Rasulullah SAW. Kami rindu untuk pahwa melindungi Ka'bahmu ya Allah. Kami rindu ingin saya terlebih di Safa Marwah. Kami rindu menziarahi makam kekasihmu Muhammad Rasulullah SAW. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, takdirkanlah ya Rabb kami leader-leader Purwokerto ini ya Rabb, untuk terus istiqomah ya Allah di jalanmu mensiarkan Baitullah PT Armina Reka Perdana ini ya Allah. Satukanlah hati kami dalam dakwah Baitullah ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari semua prasangka ya Allah di antara kami. Karena dengan bertemunya kami hari ini ya Rabb, Kau telah takdirkan kami bisa bersama nanti di surga-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah hati hidayah ini di hati kami ya Allah, sehingga kami terus mensiarkan rumah-Mu melalui PT Armina Reka Perdana ini. Takdirkanlah kami yang hadir semua di sini ya Allah, maksimal Desember 2021 ini bisa menggumrahkan bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah Armina Dahlia ini salah satu pintu rezeki dari Engkau ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi orang yang kaya raya, sukses, sehat, kaya berkah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu banyak salah kata, perbuatan, dan juga mungkin sikap yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya. Kesalahan dan kekeliruan itu ada dari diri kami pribadi, dan apabila ada kebaikan, manfaat, serta kesempurnaan tentu dapatnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sukses, sehat, kaya berkah. Ini merupakan tinggalan dari master kita, guru besar kita, Bapak almarhum Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto MM. Mohon keikhlasannya untuk Bapak Ibu juga mendoakan beliau. Al-Fatihah. Dan juga insya Allah mohon doanya semuanya untuk kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan Bunda Nuril, Pak Wahyudi, dan juga Bunda Naik, dan juga Bunda Hayati, agar mereka tetap terus sukses, sehat, menyehatkan semua umat di seluruh negeri ini, dan juga menebar kebaikan, manfaat, dan juga tetap dakwah di jalan Allah. Akhirul kalam, mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.